Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asra dengan NIM 09105804231112, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik semester 3 kelas C. Saya akan memaparkan sebuah video materi yang berjudul Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan di Indonesia. Administrasi pembangunan merupakan tulang punggung kemajuan Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi yang besar. Indonesia membutuhkan sistem administrasi yang efektif dan efisien untuk mengoptimalkan proses pembangunan. Adapun konsep dasar administrasi pembangunan yaitu administrasi pembangunan adalah serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai sasaran yang efektif, yang dimana pada tahap perencanaan melibatkan penyusunan strategis, penentuan tujuan, identifikasi masalah, dan menganalisis kebutuhan pembangunan. Setelah itu ada pengorganisasian yang melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab antara lembaga, kementerian maupun pemerintah daerah. Selanjutnya pelaksanaan, yaitu implementasi dari rencana yang telah disusun. Dalam pelaksanaan ini melibatkan eksekusi program dan kegiatan sesuai jadwal dan anggaran. Yang terakhir adalah pengendalian, yaitu proses evaluasi dan pemantauan dalam pelaksanaan pembangunan yang bertujuan memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Peran administrasi pembangunan bertindak sebagai penggerak pembangunan, penghubung antara aktor lembaga dan pengendali program pembangunan nasional. Yang ketiga, karakteristik itu mampu menggabungkan pendekatan sentralisasi dan desentralisasi perencanaan strategis dan berorientasi pada Sustainable Development Goals. Karakteristik administrasi pembangunan yang mampu menggabungkan pendekatan sentralisasi dan desentralisasi mencerminkan sistem yang seimbang di mana keputusan strategis ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini mungkin lebih cepat sesuai dengan kebutuhan lokal. Perencanaan strategis dalam administrasi pembangunan yang berarti merancang rencana jangka panjang, jelas dan terukur untuk mencapai tujuan pembangunan. Sedangkan orientasi pada Sustainable Development Goals menunjukkan bahwa administrasi ini tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, namun juga memperhatikan aspek sosial lingkungan, memastikan bahwa pembangunan bersifat inklusif, berkelanjutan dan dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat di masa ini. Pilar utama administrasi pembangunan. Yang pertama, pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kepastian hukum dalam pengelolaan pembangunan. Yang kedua, kolaborasi antar sektor. Kolaborasi antar sektor itu baik swasta maupun pemerintah dan masyarakat akademisi sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Yang ketiga, teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi adalah pilar utama yang mendukung efisiensi dan efektivitas dalam administrasi pembangunan. Teknologi dapat memudahkan dalam pelaksanaan proses pembangunan. Kemudian inovasi dalam administrasi pembangunan juga mencakup penggunaan data yang besar untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat. Ketiga pilar ini saling menopang dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan administrasi yang efektif. Dalam administrasi pembangunan ada dua tantangan, yaitu tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal adalah hambatan yang berasal dari faktor dalam organisasi ataupun sistem pemerintahan, sedangkan tantangan eksternal adalah hambatan yang berasal dari faktor luar organisasi atau sistem pemerintah. Adapun tantangan internal administrasi pembangunan yaitu kurangnya kapasitas sumber daya manusia.
Hal ini terjadi karena kurangnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dapat menyebabkan kesulitan dalam keterampilan pembangunan yang efektif. Selain itu, ketidakcukupan keterampilan dan pengetahuan dapat menghambat inovasi dan responsivitas. Yang kedua, birokrasi yang berbelit. Prosedur administrasi yang panjang dan rumit dapat memperlambat pelaksanaan program pembangunan. Hal ini sering mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak optimal. Dan yang ketiga itu ada korupsi. Praktik korupsi di sektor publik menjadi ancaman bagi efektivitas anggaran pembangunan. Dengan adanya praktik korupsi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pihak yang berwenang. Adapun tantangan eksternal dalam administrasi pembangunan yaitu globalisasi. Di era globalisasi menuntut administrasi pembangunan yang lebih adaptif dan kompetitif. Indonesia harus mampu menyesuaikan agar pembangunan tetap relevan dalam global yang dinamis. Globalisasi dapat menciptakan tantangan dalam bentuk persaingan yang lebih ketat, terutama bagi negara-negara yang berkembang. Yang kedua, perubahan iklim. Administrasi pembangunan perlu beradaptasi terhadap perubahan iklim yang meliputi perencanaan yang mempertimbangkan risiko bencana alam dan kerusakan lingkungan yang dapat terjadi tantangan besar bagi pelaksanaan pembangunan. Adapun kesimpulannya yaitu penyelenggaraan administrasi pembangunan di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan secara merata. Melalui sistem yang terorganisir, transparan, dan akuntabel, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.